Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosang. Hari ini saya akan membuat risoles dengan isian kentang dan wortel ya. Gampang dan simple banget. Seperti biasa, sebelum menonton videonya jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Yuk kita intip resepnya. Ini saya akan membuat kulit risoles ekonomis ya. Jadi saya menggunakan 600 ml air, 300 gram tepung terigu protein sedang, 2 butir telur, dan 1 sendok teh garam ya. Nah, pertama-tama kita masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang ya. Saya menggunakan segitiga biru, 1 sendok teh garam. Ini nanti kita aduk ya. Garam dan tepungnya kita aduk dulu. Setelah itu kita masukkan 2 butir telur ya. Kita masukkan 2 butir telur ke dalamnya. Nah, lalu kita aduk sampai tercampur rata, kita aduk. Setelah kira-kira sudah susah diaduk, kita masukkan lagi 600 ml air ya. 600 ml air ini kita masukkan secara bertahap agar lebih mudah tercampur rata ya tepungnya ya. Kita masukkan secara bertahap. Nah, kita masukkan dulu sebagian, jadi kita aduk sampai dia udah tidak bisa diaduk lagi, kita campur lagi. Jadi biar gampang dan tepungnya gampang tercampur rata ya. Jadi kita masukkan secara perlahan. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, kita saring ya. Kita saring agar tidak bergerindil. Kita saring adonannya biar ketika kita nanti akan memanggangnya dia tidak bergerindil ya. Nah, setelah selesai disaring, kita diamkan dulu sebentar. Kita tutup, kita diamkan. Kita masak dulu bahan isiannya dulu ya. Jadi kita tinggal dulu, kita sisihkan. Untuk bahan isian saya menggunakan 2 buah wortel dipotong kotak. Ini 3-4 buah kentang kita potong kotak juga, tergantung selera kita ya. Ini saya menggunakan 1 butir telur, 4 biji bawang merah, 2 siung bawang putih. Nanti ini bawang merah dan bawang putihnya kita cincang ya. Dan ini seledri yang sudah kita potong halus ya. Ini opsional aja, tergantung selera masing-masing ya. Ini kebetulan bahan-bahannya ada di rumah. Nah, bawang putih sama bawang merahnya kita cincang halus dulu. Nah, kita panaskan minyaknya. Ini kebetulan saya ada minyak bawang. Jadi saya menggunakan minyak bawang lebih wangi. Kalau tidak ada, boleh langsung menggunakan minyak sayur biasa. Dan kita tumis dengan bawang putih dan bawang merah ya. Bawang putih dan bawang merahnya sudah kita iris halus. Kita masak sampai harum dan wangi ya. Tapi jangan sampai gosong. Kita masak sampai harum dan wangi. Nah, setelah aromanya sudah harum, sudah boleh kita masukkan wortel dan kentangnya ya. Nah, setelah bawang putih dan bawang merahnya wangi, kita masukkan wortel yang sudah dipotong kotak. Kita tumis. Setelah itu kita masukkan kentang ya. Nah, kita masukkan kentangnya. Kita tumis lagi ya. Kita tumis lagi sampai merata. Lalu kita berikan perasanya ya, bumbu-bumbunya, garam sesuai selera.
Lalu saya memasukkan kaldu jamur, menggunakan kaldu jamur. Kalau tidak ada kaldu jamur, boleh menggunakan vitsin ya. Kalau ini non MSG, jadi menggunakan kaldu jamur. Lalu kita beri sekitar 1 sendok teh gula ya, untuk menambah rasa manisnya. Nah, kita aduk dan tumis lagi sampai bumbu-bumbunya tercampur rata. Lalu nanti akan kita tambahkan air ya, agar kentang sama wortelnya lembut. Kita tambahkan air. Nah, kita masukkan air. Ini saya masukkan sekitar 200 ml dulu. Nanti akan kita biarkan, kita tutup sampai kentang dan wortelnya lembut ya. Jadi kalau kira-kira sudah kering tapi kentang dan wortelnya tidak lembut, belum lembut ya, boleh kita tambahkan lagi sedikit air ya, sampai kentang dan wortelnya lembut ya. Nah, ini kita tutup sampai airnya menyusut ya. Nah, ini airnya sudah menyusut sampai kentangnya sudah lembut ya. Kalau masih kurang lembut, boleh ditambahkan air ya. Nah, setelah itu kita masukkan daun seledri ya, untuk menambah harumnya ya. Kita tambahkan daun seledri biar dia lebih wangi. Tapi bagi yang tidak suka boleh di skip ya, tergantung selera masing-masing. Rasanya juga tergantung selera masing-masing. Nah, kalau bisa rasanya itu 2 kali lipat dari rasa normal ya, karena kita akan membungkusnya dengan kulit risoles ya. Jadi untuk mempaskan rasanya itu harus dilebihkan ya. Nah, ini kita masukkan 1 butir telur ya, 1 butir telur untuk mengentalkan ya. Kalau tidak mau pakai telur, boleh menggunakan 1 sendok makan maizena dicampur dengan larutan air ya, dilarutkan dengan air, dimasukkan ke dalam. Nah, ini kita aduk sampai telurnya matang aja, jadi dia akan kental-kental ya. Kalau yang suka mayones, nanti waktu membungkusnya boleh dicampurkan dengan mayones ya. Nah, ini sudah siap, sudah boleh kita angkat, kita matikan, kita angkat ya. Nah, kita mulai membuat kulit risolesnya ya. Ini yang tadi kita diamkan, kita aduk lagi ya, karena dia sudah mengendap. Kita aduk lagi, baru kita panaskan teflon. Nah, ini kebetulan saya ada teflon crepes ya. Nah, kalau panci crepes ini lebih mudah, kita tinggal celupkan, lalu kita panggang dengan api kecil ya. Kalau tidak ada panci crepes, boleh menggunakan teflon ya. Teflonnya dipanaskan terlebih dahulu, lalu kita tuang 1 sendok sayur ke dalam teflon, kita putar-putar agar merata. Kita panggang dengan api kecil dan sampai pinggirannya sudah terlepas, sudah boleh kita angkat ya. Begitu seterusnya sampai adonannya habis ya. Nah, ini sudah terkelupas ya, pinggirannya udah terkelupas. Udah siap, sudah boleh kita angkat ya. Kita panggang dengan api kecil agar dia matang secara merata ya. Nah, ini sudah selesai, kita angkat. Kalau ada panci crepes nih, tinggal kita balikkan, sudah jatuh dia ya. Tapi kalau tidak ada, boleh menggunakan teflon ya. Ini hasil yang sudah dipanggang ya. Kenyal banget ya, tidak mudah robek, elastis, jadi tidak mudah robek ya. Kita bungkus pun tidak mudah robek. Nah, ini contoh menggunakan teflon ya. Kita tuang 1 sendok sayur, kita putar dan kita ratakan, jadinya seperti ini ya. Kita putar-putar ya, ratakan, jadinya seperti ini. Nah, pinggirannya sudah terkelupas, mulai terbuka, sudah boleh kita angkat ya. Ini hasil semuanya. Sekarang kita proses untuk membungkus isi risoles ya. Nah, kita bungkusnya, kita ambil 1 lembar kulit risolesnya, kita masukkan isiannya sekitar 1 sendok makan atau tergantung besar kecil kulit risoles kita ya.
Jadi ini saya menggunakan 1 sendok makan, kita lipat kiri kanan, baru kita gulung ya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik ya. Kita bungkus dulu sampai semua selesai ya. Jadi caranya sama, kita ambil 1 lembar kulit risoles, kita masukkan sekitar 1 sendok makan isiannya ya. Kalau yang suka mayones, boleh ditambahkan mayones ya. Nah, ini sudah selesai dibungkus semuanya, jadinya seperti ini ya. Jadi ini saya satu resep lebih kurang karena besar-besar, lebih kurang 18 biji ya. 18 biji, 2 biji kulitnya sudah diambil anak-anak ya. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lebih tipis lagi atau lebih kecil lagi, ini ukurannya agak jumbo ya, agak besar ya, akan dapat hasil yang lebih banyak. Nah, untuk olesannya ini menggunakan tepung terigu. Saya menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Jadi kita larutkan sekitar 5 sendok makan air ya. Jadi dengan kekentalan sedang tepungnya, kita olesi dulu risolesnya ke adonan tepung. Lalu kita balurkan ke dalam tepung roti ya. Nah, kita letakkan, kita balurkan secara merata dengan tepung roti sampai semua tercampur ya. Lalu kita sisihkan, kita lakukan terus sampai adonannya habis ya. Jadi kalau adonannya tepungnya nggak cukup, boleh kita tambahkan lagi. Tepungnya dengan kekentalan sedang ya, jangan terlalu cair, nanti tidak menempel ya. Jadi dengan kekentalan sedang. Nah, setelah dia balurkan dekat tepung, ini yang terakhir kita masukkan lagi, kita balurkan lagi ke dalam tepung roti ya sampai merata. Nah, ini sudah selesai semua. Kita simpan ke dalam freezer selama 30 menit sebelum kita menggoreng ya. Jadi biar tepung panirnya lengket dan tidak berderai ya nanti waktu digoreng. Nah, ini kita goreng, kita panaskan dulu minyaknya. Lalu kita goreng dengan api kecil ya. Nah, ini minyaknya harus panas ya. Ini kita tes dengan kayu. Nah, sudah panas minyaknya. Kita masukkan risolesnya. Kita goreng dengan api sedang ya, kecil ke sedang. Dengan api sedang, jangan terlalu besar, nanti keburu gosong ya kalau dia belum masak. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya, kuning kecoklatan, baru kita angkat ya. Nah, ini sudah mulai kecoklatan, kita balikkan ya. Kita balikkan sampai dia matang secara merata ya. Nah, ini risolesnya sudah matang, kita tiriskan. Siap dihidangkan ya, sesuai selera masing-masing. Boleh kita hidangkan dengan cabai rawit ya. Nah, ini kita potong, kita lihat isi dalamnya ya. Nah, ini di luarnya krenyes-krenyes, di dalamnya gurih banget ya. Silahkan dicoba ya bagi teman-teman peminat risoles. Rekomen banget, mudah dan enak banget ya, crispy di luar dan gurih di dalam. Oke, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.